Shalom adik-adik, puji Tuhan kita boleh kembali lagi untuk bersekolah minggu hari ini. Kayaknya kalian percaya adik-adik pasti merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita dan karena kita tahu bahwa Tuhan pasti selalu memelihara hidup kita. Untuk itu kayaknya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, untuk siap-siap untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, ku tahu Bapa pelihara aku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewatkan dari cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita katakan, Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya, mari kita satu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah pada hari ini boleh kami rasakan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau yang berkati dan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, supaya apa yang kami lakukan boleh
Kami rasakan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, dengan penuh rasa bersyukur Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang lingkupi setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami akan percaya Kau adalah Allah yang sanggup, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kalau pada hari ini kita boleh kembali lagi memuji nama Tuhan. Adik-adik kami undang untuk berdiri, kita mempersiapkan hati kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau angkat lagu pujian pertama kita katakan, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kamu katakan lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik memuji nama Tuhan? Bagus, pintar. Sekarang kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Pasang telinganya ya adik-adik ya, karena Tuhan memanggil kita semua. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Giranglah. Dengar adik-adik, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita, pikiran kita, supaya kita tetap fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita mau katakan, kita mau selalu cinta Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini kembali dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Kau berikan bagi kami, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu lewat firman-Mu, kiranya Kau yang pakai hamba-Mu yang Kau telah siapkan untuk membagikan firman-Mu pada hari ini. Pakai lidah bibirnya Tuhan, supaya apa yang Ia sampaikan, semuanya boleh daripada-Mu saja dan boleh menyampaikan dengan baik sehingga kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom adik-adik semua. Halo, apa kabarnya?
Ketemu lagi sama Kak Olan di YouTube Sekolah Minggu. Hari ini, sore hari ini, tadi kita semua udah senang-senang, udah bersukacita, udah muji nama Tuhan. Sekarang Kak Olan pinjam waktunya adik-adik semua buat dengerin firman Tuhan. Kita belajar bareng-bareng lagi buat belajar firman Tuhan. Tapi sebelum sebelum kita mulai renungan firman Tuhan, kakak minta ada jangan main dulu, jangan fokus sana sini dulu. Kita fokus dulu sebentar aja supaya kita bisa boleh belajar sedikit lagi tentang apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan di setiap hari kita. Nggak panjang, nggak lebar, nggak tinggi, nggak dalam. Kita siapin hati kita. Hari ini itu kakak mau bawain tentang ilmu pengetahuan. Bukan alam, bukan sosial. Ini buat yang udah SMA aja sih ya. Tapi kalau buat adik-adik, mungkin pelajaran yang simple adalah yang dilakukan mungkin bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, atau ada mungkin sudah ada IPA, atau lain sebagainya. Tapi bukan ingin mempelajari lagi apa yang adik-adik sudah belajar di sekolah, yang dimana pasti pusing gak sih ya. Tapi hari ini kakak mau sharing tentang gimana caranya adik-adik itu bisa mengaplikasikan ke kehidupan. Maksudnya gimana kak? Aku bingung nih. Tenang, sabar. Jadi pada mulanya asal pengetahuan itu dari siapa? Yes, dari Tuhan Yesus. Semua awal pengetahuan itu dari Tuhan Yesus. Caranya adalah Tuhan memberi hikmat. Tuhan memberi pengetahuan. Supaya apa? Manusia boleh terus berevolusi, terus merubah, terus memacu dirinya untuk hal yang lebih baik. Nah, tema hari ini adalah Tuhan memberi pengetahuan. Ayatnya ada di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nanti kita baca. Tapi sabar, sekarang kamu fokus tentang gimana caranya kita melakukan apa yang Tuhan mau dari pengetahuan yang kita dapat dari sekolah tentunya. Gimana kak? Karena kita belum baca, coba kakak tanya deh. Di sini atau kakak kelas besar yang sudah tahu di Alkitab itu ada satu simbol clue-nya menara. Yang udah tahu langsung bilang ya, kalau kakak dengar langsung ngomong. Jadi menara ini adalah satu simbol di mana itu menjadi sebuah kesombongan manusia, kebanggaan yang manusia. Karena mereka berhasil membangun menara setinggi itu di zaman yang belum mengenal teknologi. Tapi mereka bisa bangun menara setinggi itu. Apa namanya? Yes, Babel. Menara Babel di dalam Alkitab itu dilambangkan sebagai menara yang dianggap angkuh, sombong. Kenapa? Karena sebelum menara Babel dibangun, Tuhan Yesus mendatangkan air bah ke seluruh bumi. Nah, karena manusianya mungkin kesel kali ya, kenapa gitu kan? Dia mereka sombong sama Tuhan, mereka kayak bilang, gue bisa kok bikin menara tanpa bantuan lo Tuhan. Kalau kata anak zaman sekarang nih ya, bisa kok, gue buktiin. Dan mereka buktikan, manusia buktikan. Apa? Menara Babel. Dengan penuh kesombongan mereka bangun dan berhasil. Tapi apakah itu bertahan lama? Tunggu dulu. Tuhan tidak suka manusia yang sombong. Tuhan tidak suka manusia yang angkuh. Terus kak, dari tadi kak orang bilang sombong, angkuh, menara ini, menara itu. Ya, karena ketika manusia pada zaman itu membangun menara Babel,
Mereka membangun dengan kekuatan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Untuk kebaikan mereka sendiri, bukan kebaikan sama-sama, bukan kebaikan untuk Tuhan. Tuhan marah. Tuhan marah akan hal itu, Tuhan marah. Karena dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita harus minta izin. Kita harus minta pimpinan kuasa Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Menara Babel itu dibangun dengan atas rasa sombong, bahwa gue gak perlu Tuhan buat bangun menara ini. Kecil. Ya gak? Ada. Coba secara ada kita buka Kejadian 11. Kita buka Kejadian 11. Yang udah ketemu bilang haleluya. Haleluya. Sudah? Yang sudah ketemu bilang haleluya. Oke. Kejadian 11 ayat 3. Akan bacain ya. 1, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan namanya adalah Menara Babel. Lanjut. Ayat 6 ya, kita skip. Dan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7. Sikap marah Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Ayat 8. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke? Tutup Alkitabnya. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak suka mereka diam dalam satu tempat, dalam satu bahasa, dan hanya mereka. Tidak menjadi sebuah tempat. Terus Kak, caranya gimana Kak? Cara gampang. Kita balik tadi ke poin awal sebelum Kak bilang Babel. Tuhan kasih kita pengetahuan. Tuhan kasih kita kepintaran. Tapi ada 3 poin yang Kakak mau sharing. Bahwa pengetahuan itu harus bisa menjadi hal yang baik. Apakah adik-adik pintar atas kepintaran sendiri? Apakah tiba-tiba dia langsung bisa ngerjain matematika dengan sendirinya? Enggak, ada proses belajar. Bener nggak? Iya dong, kalau dia nggak belajar langsung bisa ngerjain rumus dari matematika kayaknya agak susah sih ya. Tapi memang ada beberapa orang jenius, tapi sebagian besar harus berproses. Even kita sudah pintar pun, kalau kita nggak minta penyertaan Tuhan, kayaknya bakalan susah. Tuhan bilang, rencana mereka tidak akan dapat terlaksana. Ada 3 poin. Yang pertama adalah, yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita sudah pintar dan punya pengetahuan, yaitu memberikan atau mendedikasikan kepintaran yang kita punya atau ilmu pengetahuan yang kita punya itu untuk kesejahteraan. Kata-katanya agak berat. Kesejahteraan. Kesejahteraan apa sih Kak? Kesejahteraan itu adalah suatu hal di mana pengetahuan adik-adik itu berguna bagi banyak orang dan bermanfaat dan menghasilkan buah. Itu sejahtera. Bayangin adik-adik mempunyai mempunyai suatu kerajinan. Atau gini deh, adik-adik di sekolah itu misalkan menciptakan sebuah rumus matematika baru. Wah berat nih, berat ya.
Ini hanya sebagai contoh ya. Adik-adik menciptakan rumus matematika baru. Dan rumus matematika ini ternyata bisa dipakai semua orang, bisa dimengerti semua orang. Tidak usah skupnya luas, satu kelas aja deh. Bahwa rumus yang adik-adik ciptakan ini itu bisa menjadikan mereka gampang untuk mengerjakan soal yang susah. Menurut adik-adik, ketika rumus yang udah dibuat terus diaplikasikan dan teman-teman sekelas tahu, dan dari rumus adik-adik jawaban itu benar, apakah sudah menjadi berkat? Apakah sudah menjadi sejahtera? Jelas sudah. Kenapa? Ilmu yang adik-adik punya itu berguna bagi sekitar. Berguna, menjadi berkat buat teman-teman adik. Buktinya apa? Rumusnya benar, jawabannya benar, dan semua jadi gampang mengerti. Gara-gara siapa? Gara-gara adik. Atas pimpinan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Dan kita meminta lebih jelasnya. Jadi, ilmu pengetahuan yang kita punya tidak boleh kita simpan di sini. Tidak boleh untuk diri sendiri. Tidak boleh dirahasiakan. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi berkat. Melalui apa yang kita punya. Melalui apa yang kita punya. Kita pintar, kita ajarin yang gak pintar. Kita berlebih, kita beri yang berkekurangan. Poinnya adalah ketika kita punya kelebihan, kita punya talenta yang lebih, tidak melulu hanya pengetahuan, tapi kalau kita bertalenta dalam ilmu pengetahuan, misalkan kita bertalenta dalam bahasa Inggris, terus teman sebangku kalian ada yang nggak bisa bahasa Inggris, kita ajarin dia. Bukan kita kasih contekan, tapi kita ajarin gini loh caranya, gini loh cara mengejanya. Adik-adik sudah menjadi berkat, sudah mensejahterakan temannya sendiri. Yang tadinya dia nggak bisa, jadi bisa. Adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, pintaran yang kita punya, ilmu pengetahuan yang kita punya, itu harus menjadi kebaikan bagi semua orang. Kalau tadi mensejahterakan, sekarang kebaikan. Bedanya apa, Kak? Sejahtera sama baik, kan sama-sama berguna. Kebaikan itu adalah buah dari kita yang sudah melakukan. Yang tadi contohnya adalah ketika teman-teman adik itu nggak bisa melakukan soal matematika, karena adik-adik sudah ngasih tahu, ngasih pembelajaran, ngasih share tentang rumus, dia bisa ngerjain nih. Dan dia mendapat nilai 10 atau 100 karena sudah dibantu. Menjadi baik nggak buat orang? Jelas menjadi baik. Jadi ketika adik-adik sudah berproses untuk melakukan hal tadi, adik sudah membantu, itu sudah menjadi berkat buat orang dan itu menjadi kebaikan. Dan coba tebak, kalau kebaikan adik-adik itu sudah diakui, siapa yang senang? Siapa yang dimuliakan? Bukan lihat link di atas ya, tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oke? Gampang. Tidak seperti orang-orang yang di Menara Babel tadi. Mereka punya rasa sombong, mereka punya rasa, gue gak butuh Tuhan Yesus kali, gak usah lah, jadi ke menara gue. Tuhan gak suka. Tuhan mau ketika kita mempunyai sesuatu, kita tanya Tuhan, kita minta izin dan minta hikmat. Tuhan, aku bisa melakukan ini, tolong sertai aku untuk melakukan hal ini, supaya Tuhan pimpin. Yang ketiga adalah jangan karena semakin banyaknya pengetahuan yang diterima, atau jangan menjadi terlena dengan teknologi terus melupain Tuhan. Sekarang mungkin kakak pikir ini poin ketiga ini adalah poin yang sulit kita lakukan sekarang. Even kakak pun masih susah melakukan. Kenapa? Karena sekarang
Adik-adik SM, SD deh. SD sudah boleh pegang handphone. Keren nggak? Keren banget, ya kan? SM, SMP sudah dikasih HP. Zamannya koalan dulu, boro-boro dikasih HP. Minjem HP aja udah dimarahin sama mama. Karena mahal. Karena HP itu sesuatu yang mewah. Yang dulu zaman kakak orang kecil, anak kecil tuh belum boleh pegang handphone karena zaman kakak orang dulu nggak ada gamenya tidak sekeren sekarang gitu loh yang bisa mabar ya nggak. Maksudnya adalah eh adik-adik karena sudah tahu, sudah pinter, terus lupa sama Tuhan. Tuhan marah. Tadi kejadian bilang Tuhan apa? Tuhan bersihkan. Tuhan kacau balaukan menara Babel. Mereka nggak boleh satu bahasa, mereka nggak boleh satu daerah. Nyebar. Supaya apa? Supaya kerajaan Tuhan tuh boleh datang dan jadi berkat. Sekarang kita sering lupa nih, kita sering pura-pura lupa, pura-pura bego deh. Kita main Mobile Legends. Jago nih, kita nge-carry orang, carry itu ngegendong. Terus ketika udah kita carry, kita sosokan, bego lo mainnya. Gak boleh. Ajarin. Dalam konteks game, kita harus ajarin bahwa kita nggak boleh maki-maki mereka, bego lo nggak bisa main, bla bla bla. Jangan, Tuhan marah. Kalau itu dalam konteks game. Dalam konteks adik-adik saya adalah belajar dengan baik. Ketika adik-adik sudah pintar dan menciptakan sebuah teknologi misal atau menciptakan sebuah aplikasi misalnya, adik-adik harus bisa menjadikan hal itu hal yang baik, berkenan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Harus. Jadi nggak boleh simpen sendiri dan terlebih nggak boleh ada rasa sombong. Wah Tuhan lihat nih karya gue. Nggak boleh. Hati-hati. Tuhan Yesus marah. Seperti apa? Seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Dengan rasa sombong. Tuhan Yesus marah. Karena pada mulanya yang menciptakan langit dan isinya siapa sih? Tuhan Yesus. Terus adik-adik mau sombong gitu. Yang MVP terus tiap main game nih atau main PUBG si MVP terus mau sombong gue jago nih. Nggak boleh gitu. Iya jago kalau ada handphone ya. Kalau nggak ada handphone jago gimana yo? Mau pakai HP siapa? Kan beda. Jadi kita nggak boleh terlena, kita nggak boleh menjadi sombong gitu loh. Terlena dalam artian ketika kita akan balik lagi ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah pintar dalam satu pembelajaran, bisa kita jago banget dalam bahasa Inggris gitu loh. Kita udah kayak merem ngerjain ujian tuh merem 100, woi keren. Tapi kita jadi sombong, gampang. Nggak perlu tuh nanya Tuhan. Misalkan kalau dulu biasanya kalau sebelum ujian tuh kalian berdoa Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang aku mau ujian matematika biar Tuhan Yesus sertai supaya aku bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Minta pimpinan kuasa kudus-Mu agar aku bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akan berdoa sebelum ujian. Walaupun terkadang ada hal rumit, tapi Tuhan pasti akan buka jalan. Biasa akan ingat-ingat itu, oh ini rumusnya, oh ini caranya. Ada juga harus begitu. Kembali ke tadi, ketika sudah mulai jago tadi, yang bahasa Inggris merem, nggak boleh sombong, tetap rendah hati, tetap minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Walaupun kita udah tahu nih, gampang nih, chill, geli-geli, nggak boleh. Kita berdoa, tunduk kepala, kita bilang Tuhan Yesus yang baik. Hari ini aku mengerjain soal bahasa Inggris, biar kiranya Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, beri pengetahuan, dengan bisa mengerjakan dengan baik. Dan ketika pekerjaannya baik, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita kerjain dengan penuh pimpinan kuasa Roh Kudus, dengan penuh pernyataan Roh Kudus, supaya apa? Biar nama Tuhan
yang selalu boleh dimuliakan atas apa yang kita boleh kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita boleh kerjakan. Jadi adik-adik nggak boleh tuh sombong kalau nggak mau dibikin kayak orang-orang di Menara Babel. Kakak sih takut ya. Kakak aja yang nggak pinter takut gitu loh, gimana kakak pinter coba. Jadi adik-adik, kakak yakin adik-adik semua tuh pinter-pinter. Anak-anak sekolah minggu Antioquia itu sangat-sangat diberkati, baik dari segi materi, pintaran, dalam hal apapun. Tapi harus menjadi berkat, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Mula-mulanya lo menjadi baik. Jadi pengetahuan yang kita punya, apa yang kita punya, kita sharing ke orang dengan rasa syukur, sukacita, dengan semangat, tanpa kesombongan. Terlebih minta izin sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang boleh menjadi berkat melalui kita. Keren gak Tuhan Yesus? Keren. Susah? Susah. Zaman sekarang mau sombong tuh gampang banget. Bener gak? Gampang mau sombong mah. Cukup punya iPhone aja. Bener gak? Bener gak? Atau nggak punya handphone ROG, bener nggak? Bener, udah merasa paling keren tuh di sekolah tuh, tantang-tanteng, bes, HP taruh sini nih, sombong. Siapa gitu sombong di sini? Tunjuk tangannya. Nggak boleh, ya. Kalau punya handphone iPhone, simpen, nggak usah dibawa ke sekolah. Ke sekolah buat belajar, bukan buat pamer handphone. Apalagi pamer skin ya, nggak boleh. Oke? Jadi itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, sebelum lebih lanjut, kalau masih yang mau bertanya sama papa, ya, bertanya sama kakak sekolah minggu nanti ketika hari Minggu. Tapi kalau punya pertanyaan, tulis dulu pertanyaannya. Nanti tanya ke mama papa, atau nggak sempet tanya ke kakak sekolah minggu, kita jawab. Kita bantuin jawab apa yang adik-adik masih bingung. Intinya adalah adik-adik harus mempunyai rasa takut akan Tuhan, supaya apa? Pengetahuan yang kita punya, segala pengetahuan yang kita punya, bukan hanya masalah mata pelajaran, tapi semua pengetahuan yang kita punya, itu kita harus sadar bahwa itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau melalui kita, supaya kita memberikan ilmu itu. Dan menjadi berkat buat banyak orang, menjadi kesejahteraan orang-orang, menjadi kebaikan. Dan terlebih apa yang kita boleh lakukan tuh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Gak panjang, gak lebar, kita buka ayat hafalan kita. Semuanya buka di Amsal 9 ayat 1. Yang udah ketemu bilang haleluya. Yang udah ketemu bilang Tuhan Yesus baik. Oke. Udah ketemu, kakak bacain ya. Amsal 9 ayat 1. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Udah belum? Udah? Udah belum? Amsal 9 ayat 10. Sorry ya. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Satu kali lagi. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Oke? Pegang ayat ini adik-adik. Pegang, hafalin, simpan dalam hati dan pikiran. Supaya apa? Supaya kita ketika menjadi pintar, kita tidak sombong. Melainkan kita boleh menjadi sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kakak gak minta ini untuk dihafalin sebagai hanya sekedar ayat hafalan. Tapi kakak minta adik simpan ayat ini dalam hati. Menjadi pelajaran, menjadi rema bahwa segala pengetahuan yang kita punya datang dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau kita melakukan sesuai dengan kehendaknya dan menjadi kebaikan untuk semuanya. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dadah adik-adik.
Puji Tuhan, kalau pada hari ini sekolah minggu kita boleh berjalan dengan baik, Kak akan percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sekarang Kak mau ajak adik-adik untuk menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, tapi kami akan percaya kasih-Mu tidak berakhir hanya pada hari ini, tapi terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kiranya firman yang kami boleh dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami kerjakan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.